atau biasa disebut dengan mailing list ya. Kemampuan akhir yang diharapkan atau capaian pembelajaran dengan materi ini, mahasiswa mampu membuat sertifikat dengan menerapkan mailing list pada Microsoft Word. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memanfaatkan mailing list untuk membuat sertifikat. Jadi fungsi dari mailing list nanti ini adalah kalau misalkan kita membuat sertifikat ya, contoh sertifikat itu ada misalkan dipakai untuk seluruh mahasiswa. Misalkan di TI ini ada 21 atau 22 ya. Itu formnya itu sama atau format sertifikatnya sama, yang berbeda adalah nama dan mungkin NIM-nya mungkin. Nah, itu salah satu cara yang paling efektif. Kita cukup satu file sertifikat, namun bisa kita cetak untuk 21 nama atau 22 nama untuk seluruh mahasiswa ya. Itu bisa untuk sertifikat, terus lagi untuk undangan itu juga biasa menggunakan mailing list. Jadi nama peserta undangan itu kita data dulu, berikutnya kita membuat format undangannya, sedangkan nama terus alamat itu kita hubungkan dengan data awal yang sudah kita buat. Jadi kita tidak perlu membuat file sejumlah undangan yang mau diundang. Itu salah satu fungsinya adalah seperti itu. Ini pengertiannya. Mail merge adalah sebuah aplikasi surat menyurat yang disediakan oleh aplikasi untuk menulis di komputer seperti Microsoft Word yang memungkinkan penggunanya membuat banyak surat dengan format dan isi yang sama dengan cepat atau disebut dengan surat massal. Fungsi mail merge sendiri yaitu untuk mempermudah pembuatan surat dalam jumlah banyak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan depan, fungsi utama dari mail merge atau mailing list ini untuk mempermudah pembuatan surat dalam jumlah banyak. Tapi kalau hanya satu atau dua surat, ya memang agak kurang efektif ya, karena ada langkah-langkah yang malah mungkin lebih lama. Tapi kalau jumlahnya 20, 30, bahkan 100, nah itu akan berbeda lagi. Contohnya misalkan seperti ijazah ya, ijazah itu formatnya sama, terus nomornya yang berbeda itu nomor, nama, terus mungkin ada NIM, program studi, nah itu bisa dibuat menggunakan mail merge. Fasilitas mail merge pada Office sering digunakan untuk membuat surat-surat seperti surat undangan, surat keputusan, pemberitahuan, label undangan. Jadi kalau Anda membuat acara mengundang misalkan 100 orang, itu tidak perlu membuat file 100 file, tapi cukup satu file untuk format undangannya, berikutnya banyak file untuk, atau kita buat file untuk mendata nama-nama, termasuk surat peringatan, sertifikat, kartu nama, dan sebagainya. Bahkan proposal dalam jumlah banyak. Keuntungannya yang dapat diperoleh selama menggunakan mail merge diantaranya adalah pembuatan lebih cepat jika dibandingkan dengan pembuatan surat satu per satu halaman. Dokumen lebih sedikit, jadi kalau 100 undangan, Anda cukup membuat satu file dan lainnya akan berikutnya kita membuat daftar 100 orang yang diundang, kita hubungkan, sudah selesai. Keuntungannya lagi adalah yang belum dituliskan di sini ya, jika ada perubahan format, maka cukup satu file yang diubah.
Tidak perlu merubah 100 file kalau kita menggunakan cara manual. Persiapan dokumen master. Jadi yang pertama ada dua hal yang perlu dibuat. Yang pertama dokumen master. Dokumen master ini dokumen format undangannya. Format undangan atau mungkin sertifikat. Ini saya sudah membuat ya, sudah saya buat format apa namanya, dokumen masternya. Saya akan membuat sertifikat. Ini saya jelaskan dulu ya, nanti langsung kita praktekkan. Berikutnya data source. Data source ini suatu file yang berisi informasi untuk digabungkan dalam dokumen master. Jadi data source ini atau data sumber ini adalah data yang berisi informasi tergantung yang kita inginkan, nama dan sebagainya. Nanti akan dihubungkan dengan dokumen master. Langkah-langkah ada 3 langkah: membuat dokumen master, membuat data source, menggabungkan isi data source dalam dokumen master. Contoh ini ya, sertifikat. Jadi macam-macam ini nanti bisa ini langkah-langkahnya. Nanti ada beberapa cara, ada 2 cara yang utama ya. Ada 2 cara, nanti akan saya tunjukkan masing-masing. Ini contoh sertifikat nanti akan digabungkan. Langsung saja ya kita buat, kita contohkan langsung. Sudah terlihat ya yang saya share? Sudah, Pak. Jadi saya sudah membuat desain sertifikat. Nanti kalau saya buat di sini kelamaan ya. Contoh ini ya, contoh ini nanti bentuknya seperti ini. Sorry, ini saya ngambil aja di internet ya. Ini contoh ini, nanti silahkan disesuaikan dengan format yang nanti akan Anda buat. Misalkan 20 Oktober 2021. Di sini ada nanti nama, terus setelah nama nanti ada NIM-nya di bawahnya, diberikan kepada nama dan sebagainya. Nama, terus ada NIM di bawahnya. Jadi ada 2 baris, yang kedua ini kecil. Jadi ini yang atas ini untuk nama, yang kecil bawah untuk NIM. Gitu ya. Berikutnya, kalau ini sudah jadi yang pertama Anda buat ini dulu, buat entah itu undangan atau apa yang nanti akan dipakai untuk data masternya. Jadi kalau undangan ya misalkan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu, dikosongi, di alamatnya mana itu juga dikosongi. Terus berikutnya di bawahnya kalau undangan ya, kalau undangan biasanya kan dengan hormat, dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan rapat pada tanggal sekian-sekian, jam sekian-sekian dan seterusnya. Ini pertama harus kita selesaikan. Berikutnya langkah kedua, seperti nanti kalau Anda lupa, Anda bisa lihat di materi yang tadi ini ya. Ini juga ada tadi, diklik ini dan seterusnya itu ada. Berikutnya, ini ada dua cara. Yang pertama,
itu dimasukkan di sini lewat mailing list. Nah, ini diklik mailing, berikutnya diklik tipe new list ini. Jadi dua cara itu adalah maksudnya itu adalah ada dua cara untuk menambahkan data atau database orang yang diundang, itu maksudnya. Jadi ada dua data yang nanti orang-orang yang akan kita undang itu ada dua cara memasukkan. Yang pertama lewat ini, tipe new list ini. Jadi misalkan ini saya ganti ya, NIM misalkan. Terus ini misalkan F. Kalau TI apa? F berapa ya? F12 F11. F11 ya? Ya. Ini anggap aja lah ini biar enggak anu ya. Anggap aja kita buat gini. Misalkan jadi ini kan name, first name, last name, company name, address line dan sebagainya. Ini bisa kita ganti. Cara gantinya gimana? Diklik di sini atau ini terus customize kolom. Nah ini first name ini kita ganti, kita rename nama. Tidak perlu first name, last name ya, langsung aja nama. Terus ini last name ini di delete, tidak perlu ini. Company name kalau diperlukan boleh, kalau tidak diperlukan ya cukup dihapus saja. Atau dibiarkan aja seperti ini juga tidak apa-apa. Ini nama misalkan saya punya data mahasiswa biar kelihatan bagus ya. Kalau sudah ketik new entry, nah ini misalkan F12, contoh aja ini ya, ini bukan data yang sebenarnya. Kalau kebetulan namanya sama ya tidak apa-apa ya. Ini cara yang pertama. Cara pertama ini menurut saya kurang efektif ya. Tapi cukup sederhana. Sederhana artinya mudah dijalankan. Nah ini contohnya kita bikin 3 aja dulu. Jangan lupa ini disimpan. Disimpan bebas, yang penting ingat tempatnya ya. Dasar komputasi di sini, misalkan data mahasiswa atau MHS. Nah, ini langkah pertama memasukkan datanya sudah. Nanti apa yang ketika kita simpan tadi, apa yang tersimpan? Kita lihat. Dari temporary, dasar komputasi. Nah ini yang tadi sudah kita buat ya. Jadinya file Microsoft Access Database. Nah, ini ya. Ini yang atas ini ada keterangan akses record logging karena ini dipakai, jadi ini akan terkunci ya. Nah ini. Berikutnya, kalau sudah berikutnya bagaimana cara
menambahkan. Kita klik atau kita letakkan kursornya di sini, terus kita masukkan, kita pilih ini, masih di My Links, kita klik Insert Merger Name. Jadi ini ada diklik, nanti ada pilihan. Apa yang tadi kita masukkan itu akan muncul di sini. Nama. Ini nama tadi yang saya inputkan. Terus saya taruh di bawah untuk NIM-nya. Ini bisa kita atur agar tidak terlalu lebar. Ini biasanya ada garis bawahnya seperti ini ya. Berarti kalau ada simbol ini, simbol apa namanya ini ya, kayak panah kanan kiri ini ya, ini berarti nanti datanya ini akan masuk di sini, atau data source yang tadi kita buat itu akan masuk di sini. Bagaimana cara mencetak atau membuat ini bisa berfungsi dengan baik? Caranya adalah dengan finish ini, My Link, finish. Finish ini nanti ada pilihan print dokumen, ada edit individual dokumen, ada send email message, ada pilihan. Tapi sebelum kita finish, kita bisa preview result. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. 1, Apila Fraga Listiautomo. Ini data pertama. Data kedua, tinggal kita klik di sebelahnya ini yang panah ke kanan. Nah, gini. Karena cuma 3 ya, hanya 3 ini. Ini yang disebut dengan My Link List atau mail merger. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Nanti silakan dicoba ya, jangan sampai didengarkan aja, harus dicoba. Itu cara yang pertama, Jadi cara yang perbedaannya adalah ketika memasukkan data di sini tadi, data orang-orang yang akan kita undang. Permasalahannya gimana kalau seperti tadi itu? Permasalahannya adalah kalau jumlahnya cukup besar, misalkan 100 gitu, kalau kita ngentri satu-satu ya cukup lama juga. Kalau sudah kita preview result, kita kalau sudah sesuai kita finish and merger. Di sini ada print dokumen. Untuk mencetaknya juga bisa dari sini ya. Dari print dokumen ini ada pilihan all, seluruhnya, current record yang sedang atau data current saat ini, from juga bisa. Misalkan kalau Anda mencetak 100, buat dulu 1 sampai 25 misalkan. 1 sampai 25. Nanti bisa 25 sampai 50 atau 26 sampai 50, 51 sampai 75, itu bisa. Ini cara yang pertama. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, ini saya sudah menyiapkan data mahasiswa ini. Jadi ini kita buat dulu di Excel datanya. Ini misalkan ya, contoh saja ini. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan atau apa langsung ditanyakan bisa ya. Jadi tidak perlu nunggu saya memberikan kesempatan atau apa, langsung aja ditanyakan. Saya akan tambahkan
data kalau hanya 20 kok datanya kurang, kalau hanya 19 kurang banyak. Contoh ini hanya ini tidak harus sama seperti ini. Biasanya tidak ngetik lagi ya, kalau ngetik itu kelamaan nanti. Ini saya punya data mahasiswa ini. NIM-nya ini NIM asal aja ini ya, tidak yang sebenarnya. Setelah membuat ini, setelah dibuat tergantung keperluannya ya, misalkan ada alamat email atau apa, atau mungkin alamat rumah, nomor HP dan sebagainya bisa ditambahkan di sini. Kalau sudah, berikutnya disimpan. Ini saya tutup dulu yang kalau sudah silahkan nanti disimpan. Nah ini tadi saya mencoba sebelum materi ini saya mencoba untuk membuat ini. Itu ternyata ada apa namanya? Ada sedikit bukan masalah sebenarnya apa ya, atau mungkin jadi gini, saya itu menggunakan namanya mungkin tahu ya RaiDrive itu drive untuk menyimpan, tapi lokasinya bisa di Google Drive atau di OneDrive dan macam-macam. Tapi dia akan berlaku seperti lokal. Kalau Anda punya drive C, D, nanti dengan RaiDrive itu Anda punya akun misalkan Google Drive ya, nanti dia bisa menjadi E, bisa menjadi F, bisa menjadi G. Nah itu kalau tadi saya menyimpan data mahasiswa ini saya taruh di Google Drive, itu tidak akan bisa terbaca menggunakan mail merge. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi saya ini ya contohnya ini, saya mempunyai di komputer saya ada CDEF. CDEF ini memang hard disk yang ada di lokal komputer saya. Tapi saya juga mempunyai I dan J, ini Google Drive yang dia ya sama seperti komputer biasa ini ya. Nah, ini ada ya rasanya sama seperti hard disk biasa, tapi ini nyimpannya di Google Drive atau di punyanya Google Drive ya, atau bisa dikatakan di cloud. Nanti ini saya nyimpan materi ini, saya buka lewat HP, lewat komputer dimanapun bisa, tanpa harus membuka laptop saya. Nah dengan ini tadi saya biasa menyimpan seluruh dokumen mata kuliah itu di Google Drive. Ternyata untuk mengkoneksikan dengan mail merge ini itu tidak berhasil, ada error connection-nya. Itu yang mungkin perlu Anda perhatikan. Kalau Anda punya kasus menyimpan yang sama di Google Drive, itu harus dipindah dulu. Jadi ini saya pindahkan di file ini ya, di ini. Jadi ini filenya saya taruh di sini. Mulai dari 1 sampai 59. Berikutnya, ini saya hapus dulu. Berikutnya saya akan menambahkan tadi data yang sudah saya inputkan di Excel tadi.
Saya akan mengkoneksikan. Yang pertama diklik my links di sini. Berikutnya select recipient atau penerima ya. Berikutnya kalau yang pertama tadi tip a new list, kita pilih yang kedua ini, use an existing list atau menggunakan yang sudah ada. Kita cari, jangan sampai lupa ini ya menyimpannya. Data mahasiswa. Nah, ini ada first name of data content column header, nama, oke. Nah, ini memang seperti itu ya, ini salah satu kelemahannya. Harusnya ada semacam feedback atau pesan bahwa data terkoneksi atau apa gitu. Tapi ternyata ya cuma gitu aja, tidak ada pesan ataupun apa yang menjadikan muncul. Berikutnya kita pilih ini. Nah, kalau untuk menunjukkan sukses apa tidaknya, kita pilih insert merge feed. Nah, ini nama, terus di bawah ini ada name. Name ini saya kecilkan. Nama saya besarkan. Ada yang suka burung ya? Terdengar suara burung cukup keras. Ini ya, ini kalau ada tandanya seperti ini, itu artinya sudah berhasil, sudah terkoneksi. Jadi otomatis ada panah kanan kiri itu sudah berhasil. Bagaimana cara mengeceknya? Preview result. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita mau yang terakhir, ini kita pilih tabs last record. Klik, nah ini Carolina Sinaga. Kita cek, nah ini Carolina Sinaga. Kalau mau kita print, finish and merge, print document, all current record from 1 to 20, 1 to 30 bisa. Misalkan current record, merge to printer, nanti milih printernya. Ya sama seperti biasa ya, milih printer. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Cukup jelas ya. Cukup jelas, Pak. Ini disimpan. Biasanya akan muncul masalah ketika dibuka lagi. Ini saya tutup semua. Tadi saya menyimpan di sini. Biasakan untuk membuat folder-folder secara spesifik ya, jangan semua dicampur adukkan.
Ini saya taruh di sini di pertemuan 3, file merge, data sertifikat. Ini ya, berarti ini sudah selesai atau tidak ada masalah. Coba kita ulangi data yang tadi saya membuat di nah ini tadi kan datanya ini saya tidak bingung. Tadi untuk data mahasiswa itu di sini. Bagaimana kalau ini ternyata misalkan dipindah? Saya pindah ke misalkan sini aja ya, taruh di luar. Terus saya buka yang file data masternya. Nah ini, opening this document will run the following SQL command. Select bintang from nama. Data from your database will be placed in the document. Do you want to continue? Artinya data dari database will be placed atau apa ya? Tidak pada tempatnya atau dokumennya tidak ada lah. Ini ada error seperti ini. Ini bentuk perintah dengan bahasa SQL. Ini kalau yes nanti, nah ini ada muncul error lagi seperti ini. Error is called the Microsoft Access database engine could not find the object. Ini jadi di dokumen ini juga disimpan data lokasi tempat tadi menyimpan file Excel-nya. C temporer materi dasar. Jadi ini filenya tidak ada. Make sure exists and that you spell name and the pet name correctly. Jadi perlu ada koreksi ya jadi intinya akan ada error. Jadi macam-macam. Masalahnya apa? Masalahnya karena data Excel tadi itu saya pindahkan atau saya pindah, itu masalahnya. Bisa juga nanti mungkin kehapus atau ada ganti komputer atau ganti hard disk, nah, itu bisa terjadi seperti itu. Caranya gimana ya? Dibetulkan. Ini kalau kita lihat ini tidak muncul ya, karena ini sudah dianggap bukan merge lagi ini. Bagaimana cara membetulkan? Nah, disesuaikan dengan ini tadi, dikembalikan tadi ini, cut, dikembalikan, terus ditutup, terus kita buka lagi seperti yang tadi. Yes. Coba. Nah, kalau ini langsung bisa. Next, setelah ini masih bisa aktif. Jadi beberapa, nah ini perlu diperhatikan ya. Muhammad Subekti Wali Akbari Dava. Nah ini
apa namanya, perlu diperhatikan kalau sampai melewati namanya panjang seperti ini. Harus dipikirkan ya, kalau namanya panjang harus cara menanggulanginya, atau mungkin dikecilkan dan sebagainya. Sampai di sini mungkin ada ditanyakan, silakan. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, tugas Anda adalah membuat seperti ini. Membuat file merge, nanti sekalian belajar mendesain. Kita sepakat aja ya membuat sertifikat. Silahkan mendesain sertifikat sesuai dengan apa namanya, dengan apa yang Anda inginkan. Silahkan mendesain sertifikat, bisa seperti ini, bisa macam-macam. Nanti jadi yang Anda kirimkan nanti akan saya buat penugasan di Kulino. Nanti yang dikirimkan 2 file Excel untuk cara yang kedua, menggunakan file akses seperti cara yang pertama juga saya persilahkan. Cara yang lebih simpel lagi, silakan bisa dibuat dalam satu file. Jadi ini saya taruh di misalkan satu file, itu akan lebih mudah. Kebetulan saya ini di beda file, tapi kalau lebih enak itu sebenarnya dalam satu file seperti ini ya. Desain sertifikatnya di sini, Excel-nya. Silakan buat 2 file ini yang sudah dihubungkan menggunakan file merge, nanti akan kelihatan siapa yang sudah berhasil dan yang belum berhasil. Nanti silakan ditanyakan ya. Harapan saya semuanya berhasil, ini tidak sulit. Harapan saya semuanya berhasil, tidak ada yang gagal. Kalaupun ada yang belum bisa atau gagal, silakan ditanyakan di grup ataupun WA saya langsung. Demikian ya, silakan. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan. Saya Pak mau bertanya. Tentang, ya silakan. Datanya itu harus tentang mahasiswa atau data terserah gitu Pak? Bebas terserah lah Mas. Mungkin sama, apa ya? Bebas. Jadi misalkan apa nama anggota klub apa, geng motor atau apa, boleh silakan. Kalau itu Pak, kan dari satu file itu kan ya di Kulino kan ada batasan, kayak batasan filenya gitu. Kalau dibuat RAR gitu boleh nggak Pak? Boleh, kan silakan nanti di zip. Ya jangan terlalu besar Mas, jangan data ribuan, jangan ya. Pokoknya 100. Ini kan tidak terlalu besar ini. Nah ini cuma data mahasiswanya cuma 12 KB. Nah ini kalau tidak salah di Kulino itu maksimal sampai 10 MB kalau tidak salah ya. 10 MB lah. Tapi tidak sampai lah kalau data Word dan Excel seperti ini, tidak sampai. Bisa difahami ya? Pak, untuk sertifikatnya itu mendesain sendiri ya? Ya, mendesain sendiri, belajar mendesain lah. Nanti suatu saat ada kegiatan di kampus, kegiatan kemahasiswaan, silahkan mendesain. Bebas lah, kalau cari di internet juga banyak. Tapi yang paling penting adalah file merge-nya. Jadi jangan sampai desainnya bagus, nanti file merge-nya tidak berhasil. Karena itu meskipun tadi saya kelihatan gampang gitu ya, tapi dulu saya pernah mencoba awal-awal dulu ya tidak langsung berhasil. 1-2 kali masih gagal, mungkin 3 kali baru berhasil. Jadi jangan harap kalau Anda sekali coba langsung berhasil ya itu bagus. Tapi kalau Anda gagal,
ya dicoba lagi. Itu mungkin ada langkah yang terlewatkan atau belum pas. Ada lagi, silakan. Cukup jelas ya. Menurut saya yang tidak kalah penting lagi itu, kalau menurut saya ini ya semua materi itu penting. Semua materi itu penting. Tapi menurut saya penulisan karya ilmiah itu yang nanti akan paling tidak pasti akan digunakan dalam penulisan tugas akhir atau apa, itu yang nanti akan menjadi penilaian saya. Jadi sekalian saya sampaikan bahwa nanti UTS penulisan karya ilmiah, membuat nomor otomatis, membuat daftar isi otomatis, itu akan saya keluarkan dalam UTS nanti. Itu ya. Jadi kalau mail merge ini ya nanti bisa saya keluarkan, bisa tidak. Tapi yang jelas penulisan karya ilmiah, dokumen karya ilmiah itu nanti akan saya jadikan penilaian. Gitu ya. Tapi semua materi penting loh ya. Termasuk pertama kemarin merakit komputer itu juga penting. Sudah cukup ya, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu. Jangan lupa nanti segera mengisi forum di Bulino. Karena saya lihat ada beberapa mahasiswa yang belum mengisi ya di minggu kemarin. Jadi saya harapkan jangan sampai lupa untuk segera mengisi di Bulino. Demikian materi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti berikutnya saya persilahkan tetap diskusi di grup WA atau tanya langsung ke saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.